Sebagai pusat saraf, otak terdapat di kepala dan dilindungi oleh tulang tengkorak yang sangat kuat. Otak juga dilindungi oleh selaput meninges yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dura mater, lapisan arachnoid, dan lapisan pia mater. Lapisan dura mater merupakan selaput yang kuat dan bersatu dengan tengkorak. Sedangkan arachnoid disebut demikian karena terbentuk seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan cerebrospinalis, yaitu semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoid adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, misalnya goncangan. Lapisan yang ketiga adalah pia mater. Pia mater penuh dengan pembuluh darah dan sangat dekat dengan permukaan otak. Lapisan ini berfungsi untuk memberi oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa metabolisme. Apabila selaput ini mengalami infeksi atau radang, maka orang akan mengalami radang selaput otak. Apabila cairan cerebrospinalis terlalu banyak, maka dapat mengakibatkan tulang tengkorak menjadi lebih besar atau membesar. Keadaan ini dinamakan hidrosefalus yang biasanya banyak dialami pada bayi. Radang selaput otak dinamakan juga dengan meningitis. Otak terdiri dari 3 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Sedangkan korda spinal merupakan lanjutan dari sumsum lanjutan yang membujur sepanjang tulang belakang yang dinamakan juga korda spinal atau medulla spinalis yang merupakan bagian dari saraf pusat. Cerebrum merupakan bagian yang terbesar yang membawahi proses yang meliputi belajar, ingatan, pidato, gerak tubuh yang disadari, dan persepsi sensorik. Sedangkan cerebellum mengatur keseimbangan postur dan koordinasi serta mengontrol gerak halus otot skeleton yang juga melibatkan keterampilan motorik seperti bermain piano dan mengendarai sepeda. Medulla oblongata menyampaikan sinyal antara otak dan korda spinal. Juga mengontrol laju pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Pons atau jembatan menyampaikan pesan dari cerebrum ke cerebellum. Batang otak terdiri dari pons dan medulla oblongata. Area pada otak yang dominan mempersepsi suatu rangsang adalah pada bagian ini merupakan pusat pendengaran. Bagian ini merupakan pusat konsentrasi dan pemecahan masalah. Bagian ini merupakan pusat gerak otot. Bagian ini merupakan pusat sensoris. Bagian ini merupakan pusat pemahaman. Bagian ini merupakan interpretasi umum. Bagian ini merupakan pusat penglihatan. Bagian ini merupakan area motorik. Bagian ini merupakan kontrol memori dan pertimbangan. Serta ini adalah cerebellum atau otak kecil, medulla oblongata, dan jembatan Farol. Otak terdiri dari 2 bagian yang dinamakan hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan atau otak kiri dan otak kanan.
Dua hemisfer ini tidak saling tergantung satu sama lain dan mereka dihubungkan oleh bundel saraf. Otak kiri dominan mempersepsi hal-hal yang berhubungan dengan logika, kesadaran, analisis, menghitung, sedangkan otak kanan dominan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan imajinasi, intuisi, menggambar, emosi, sehingga otak kanan lebih dominan pada hal-hal yang berhubungan dengan seni dan kemasyarakatan. Sedangkan otak kiri lebih berhubungan dengan hal-hal yang serius seperti matematik, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. Sehingga jika seseorang itu dominan otak kiri, maka cenderung untuk menyukai hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang serius seperti ilmu pengetahuan dan matematika, sedangkan otak kanan dominan pada hal-hal yang berhubungan dengan kesenian. Sebaiknya antara otak kanan dan otak kiri sama dominan diseimbangkan dominannya sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Bagian selanjutnya dari saraf pusat adalah medula spinalis atau korda spinal yang terdapat di sepanjang tulang belakang. Pusat saraf ini berfungsi untuk mempersepsi gerak refleks. Misalnya pada saat tangan atau kaki terkena panas dari lilin, maka dengan sendirinya akan bergerak tanpa disadari karena sinyal akan disampaikan langsung ke saraf spinal sebelum dibawa ke saraf pusat. Itulah yang kita namakan gerak refleks yang dibawahi oleh sumsum spinal atau saraf korda spinal.